Selamat siang. Pada saat ini saya akan mewawancarai seorang pemuda yang berstatus ODP atau orang dalam pengawasan, dan saya akan mewawancarainya melalui telepon. Halo, Halo. selamat siang dengan Riko yang bisa dibantu. Ya, selamat siang. Saya Ya, Christine Delawa dari mahasiswa STT ya. GKS Tentena. Saya akan mewawancarai adik mengenai status sekarang sebagai ODP sesuai dengan yang telah saya hubungi kemarin untuk meminta diwawancara. Iya. Iya. Yang pertama, apa yang membuat adik mendapat status sebagai ODP atau orang dalam pengawasan? Eh, yang membuat saya mendapatkan status sebagai ODP atau orang dalam pengawasan karena saya telah melakukan eh, perjalanan dari luar daerah hingga saya saat ini sedang diawasi selama 2 minggu. Ya, dari mana adik tahu sehingga adik saat ini melakukan karantina? Saya tahu harus melakukan karantina dari petugas kesehatan yang ada di desa, yaitu bidan desa. Oh iya. Siapa siapa saja yang melakukan karantina? Eh, jadi karena yang melakukan perjalanan dari luar daerah hanya saya, yang harus melakukan karantina hanya saya sendiri. Oh iya. Kalau orang tua, saudara-saudara yang lain, apakah tidak melakukan karantina juga? Jadi waktu kan saya dari Makassar, karena kebetulan setelah saya balik dari Makassar, eh, keluarga saya, orang tua, kakak, dan adik itu sudah pindah ke rumah yang satu. Jadi saya karantina sendiri di rumah yang satunya lagi. Oh iya. Mengapa adik mau melakukan karantina padahal hasil tesnya adik belum keluar atau bisa saja tidak positif begitu? Karena menurut petugas kesehatan, gejala klinis yang ditimbulkan gejala klinis dari COVID-19 ini baru akan muncul setelah 14 hari. Jadi meskipun hasilnya tidak positif, saya harus tetap menjalankan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, baik sekali. Nah, bagaimana perasaannya adik saat didatangi petugas untuk diberi status sebagai ODP dan melakukan karantina? Apa yang adik rasakan? Jujur perasaan saya sedikit takut karena pada saat itu petugas kesehatan datang dalam keadaan menggunakan baju pelindung diri. Saya sangat takut, dan saya juga tidak enak kepada tetangga-tetangga. Ya, kemudian karena adik tidak enak begitu, apa dampak yang ditimbulkan dari status yang diberikan pada saat ini? Yang jelas dampak yang ditimbulkan dari status ODP pada saat ini yang sudah ditetapkan kepada saya, eh, dampaknya saya tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Segala sesuatunya saya harus lakukan di dalam rumah dan dengan sendiri. Ya, apakah mungkin adik tidak diterima begitu di tetangga atau masyarakat yang ada, ataukah adik takut begitu untuk keluar rumah begitu? Sebenarnya ada beberapa masyarakat yang punya pola pikir yang berbeda. Jadi ada masyarakat yang
menerima saya, yang mengizinkan saya jika keluar dalam status ODP ini, dan ada juga masyarakat yang tidak menerima saya sama sekali sampai masa karantina ini berakhir. Oh iya. Nah, melihat perkembangan COVID-19 sekarang yang makin meluas, bagaimana perasaan adik, apalagi sekarang kan diberi status sebagai ODP, mungkin hasilnya nanti bisa positif atau seperti apa? Bagaimana perasaan adik, apalagi melihat berita-berita di TV mengenai perkembangan COVID? Apa yang ada rasakan? Jujur yang saya rasakan pada saat ini perasaan takut karena melihat perkembangan COVID yang diberitakan di sosial media, bahwa perkembangan COVID di Indonesia ini bukannya semakin berkurang, malah semakin banyak. Itu yang menimbulkan perasaan takut saya sekarang. Dan jikalau memang nanti kalau misalnya hasil pemeriksaan saya negatif, puji Tuhan. Tetapi kalau misalnya hasil pemeriksaan saya positif, ya mau tidak mau saya harus melakukan pengobatan dan saya harus melakukan karantina selanjutnya. Iya, baik sekali. Untuk aktivitas yang bisa adik lakukan selain berdiam diri di rumah, apa yang aktivitas yang adik bisa lakukan? Mungkinkah keluar untuk membeli sesuatu kah, atau sama sekali tidak bisa gitu? Karena di rumah juga sudah ada beberapa bahan makanan, mungkin bisa mencukupi selama masa karantina selama 2 minggu. Jadi mungkin kalau untuk keluar beli bahan makanan tidak menjadi masalah. Dan kalau untuk aktivitas di rumah, saya juga melakukan olahraga agar tetap menjaga stamina tubuh, menjaga sistem imun tubuh agar tetap stabil supaya saya tidak sakit, dan saya juga tetap menerapkan pola hidup sehat. Ya, baik sekali adik. Yang terakhir, apa pesan-pesan yang mungkin bisa diberikan kepada orang-orang di luar sana yang masih sehat, yang belum terpapar atau tidak melakukan karantina? Apa pesan-pesan yang bisa adik berikan? Dari saya, untuk pesan-pesan kepada teman-teman ataupun saudara-saudara yang ada di luar sana yang mungkin telah melakukan perjalanan dari luar daerah, yang tidak melakukan karantina, agar tidak menganggap COVID-19 ini adalah hal yang sepele. Kita harus tetap menerapkan protokol-protokol atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini guna menjaga kesehatan tubuh kita juga, yaitu tetap menerapkan protokol, yaitu tetap mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara pada saat ini. Kiranya adik cepat selesai melakukan karantina dan hasilnya nanti semoga tidak positif. Amin. Amin. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Siang. Ya, baik, demikian wawancara saya kepada ODP, orang dalam pengawasan setelah dia seorang pemuda, dan semoga pesan-pesan yang telah dia sampaikan kepada kita dapat kita ikuti bersama untuk mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan kita sehingga kita tidak terpapar COVID-19. Sekian, selamat siang.